video ini. Kali ini saya akan menanggapi sebuah video seremonial pembukaan Olimpiade 2024 di Paris. Dalam momen kemeriahan itu ada sebuah adegan yang sangat kontroversial sekaligus sebuah penghujatan kepada Roh Kudus, yaitu penampilan adegan perjamuan kudus yang diperankan oleh para LGBT. Saya melihat perilaku mereka adalah bentuk kemerdekaan atau keberhasilan LGBT mengisi mempengaruhi di negara maju, khususnya di Paris. Bahkan untuk melegakan hubungan mereka, Vatikan di tahun lalu sudah memberikan izin, yaitu Paus Fransiskus di 2023 memberikan izin untuk para LGBT diberkati di gereja. Tapi ada poin yang ambigu, asalkan para LGBT tidak terlibat di liturgi ataupun pengurusan gereja. Ini adalah angin segar bagi para LGBT, dan tanpa kita sadari kita pun mengizinkannya. Untuk acara seremonial di Paris sudah ada permintaan maaf dari pihak penyelenggara, tetapi permintaan maaf tersebut menurut saya sia-sia karena iblis dan pengikutnya telah bergembira dan menyatakan kemerdekaan mereka. Kita lihat video lengkapnya. Jangan lupa like. Ini adalah penampilan Lady Gaga dan tim lainnya di pembukaan Olimpiade Paris 2024. Di sini terlihat laki-laki dengan tubuh diberi warna biru sedang menari sambil bernyanyi di atas meja. Saya melihat ini seperti perjamuan manusia. Kemudian ini aksi dari Lady Gaga yang berdandan wajah pria tetapi berpakaian wanita dan melakukan gerakan tarian seperti tarian pemujaan iblis. Lalu ini video iblis kepala buntung berjumlah banyak dengan iringan musik. Dan yang terakhir ini barisan manusia yang menggambarkan perjamuan kudus manusia dalam tanda kutip terhadap iblis dan suatu euforia kemerdekaan untuk LGBT. Dari video tersebut terlihat mereka begitu menikmati gerakan mereka dan cara mereka dalam berperan sebagai penghujat Roh Kudus. Mengenai LGBT di Alkitab pun sudah tertulis. Saya bacakan dan tertulis di Kejadian 19 ayat 1-11. Kejadian 19. Saya baca ini dari terjemahan masa kini ya, atau BIMK. Dosa Sodom. Sesudah bertamu pada Abraham, kedua malaikat itu pergi ke Sodom dan tiba di sana pada waktu malam. Lot sedang duduk di pintu gerbang kota dan setelah melihat mereka, ia bangkit untuk menyambut mereka. Lalu sujudlah ia di hadapan mereka dan berkata, "Tuan, Tuan, silakan singgah di rumah saya. Tuan dapat membasuh kaki dan bermalam di rumah saya. Besok kalau mau, Tuan dapat bangun pagi-pagi dan meneruskan perjalanan." Tetapi mereka menjawab, "Terima kasih, biar kami bermalam di sini saja di lapangan kota." Lot memohon dengan sangat dan akhirnya mereka masuk bersama dia ke dalam rumahnya. Lot menyediakan hidangan lezat dan memanggang roti secukupnya, lalu makanlah mereka. Tapi sebelum tamu-tamu itu pergi tidur, orang-orang Sodom mengepung rumah itu. Semua orang laki-laki di kota itu, baik yang tua maupun yang muda, ada di situ. Mereka berseru kepada Lot dan bertanya, "Di mana orang-orang yang datang bermalam di rumahmu? Serahkan mereka supaya kami dapat bercampur dengan mereka." Lot keluar dari rumahnya dan sesudah menutup pintu, ia berkata kepada orang-orang Sodom itu, "Saudara-saudara, saya minta dengan sangat, janganlah melakukan hal yang sejahat itu. Coba dengar, saya punya 2 anak perempuan, biar saya serahkan mereka kepada kalian dan kalian boleh melakukan apa saja dengan mereka. Tetapi jangan apa-apakan tamu-tamu saya ini, sebab saya wajib melindungi mereka." Tetapi kata orang-orang Sodom itu kepada Lot, "Pergi, engkau orang asing mau mengatur kami. Ayo pergi, kalau tidak engkau akan kami hajar lebih berat daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendorong Lot dan menyerbu hendak mendobrak pintu. Tetapi kedua tamu itu mengeluarkan tangan mereka dan menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan semua orang yang ada di luar rumah itu sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu itu lagi. Di ayat 5 sudah ditekankan di sini, mereka berseru kepada Lot dan bertanya, "Di mana orang-orang yang datang bermalam di rumahmu? Serahkan mereka supaya kami dapat bercampur dengan mereka." Di zaman dulu pun LGBT sudah ada dan terbukti tertulis di Kejadian 19 ayat 5 ini kisah Sodom dan Gomora. Jadi kisah LGBT bukan hal yang baru, sudah tertulis dari zaman dahulu. Kiranya kita anak-anak Tuhan bisa terjauh dari sikap seperti itu. Terima kasih sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini agar makin banyak orang tahu kebenaran informasi. Tuhan menyertai. Jangan lupa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu.